Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke meeting 15, yang itu artinya ini adalah meeting yang terakhir, materi kita yang terakhir selama proses perkuliahan satu semester. Sampailah kita pada meeting ke-15, meeting terakhir kita. Di meeting yang terakhir ini kita akan membahas tentang pronoun. Ya, materi kita hari ini namanya adalah problem with pronoun. Oke, kita mulai dulu dari definisi apa itu pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti orang. Kata ganti orang bisa juga sih kata ganti benda. Kata ganti ini saya yakin sudah tahu. Yang ini loh, I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu yang dinamakan dengan pronoun. Mungkin juga ada untuk benda. Kalau benda itu biasanya this, that, these, those. Nah, itu kata ganti untuk benda. Nah, kita akan membahas pronoun ini 3 kategori. Yang pertama adalah tentang membedakan subject pronoun. Kita harus membedakan dan paham membedakan subject pronoun dan object pronoun, karena dua ini dia berbeda. Jika si pronoun kita berada sebagai subjek, bentuknya akan berbeda jika pronoun yang kita miliki ini dia berada atau berposisi sebagai objek. Nah, berbeda bentuknya. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk si subjek pronoun atau pronoun yang letaknya sebagai subjek. Ya, kita akan lihat bagaimana bentuknya, dan jika dia berada sebagai objek, bagaimana pula bentuknya. Karena ini berbeda. Subject pronoun hanya untuk jika posisi si pronoun itu sebagai subjek. Object pronoun hanya jika posisi si pronoun itu sebagai objek. Nah, jadi dua-duanya ini harus kita pahami betul, sehingga ketika kita baca sebuah kalimat dalam TOEFL test, terutama part B, kita tidak melakukan kekeliruan mencari mana yang salah jika yang ditanya itu adalah tentang pronoun. Yang kedua yang akan kita bahas lebih detail lagi pada hari ini adalah tentang possessive. Nah, ini sebenarnya judul besarnya adalah possessive. Possessive itu kalau kita artikan secara literal, dia kan kepemilikan, ya, orangnya posesif begitu kan, kepemilikannya terlalu tinggi. Jadi possessive ini berkaitan dengan kepemilikan terhadap sebuah benda. Nah, ada 2 kategorinya. Yang pertama namanya adalah possessive adjective, dan yang kedua namanya adalah possessive pronoun. Dua-duanya sama-sama tentang kepemilikan, tapi polanya berbeda. Pola si possessive adjective itu berbeda dengan pola si possessive pronoun, dan itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana bentuk atau pola dari possessive adjective dan possessive pronoun. Right. Dan yang ketiga untuk hari ini adalah setelah kita paham nih tentang apa yang bentuk dari subjek pronoun, apa bentuk dari objek pronoun, lalu bagaimana bentuk dari atau pola dari possessive adjective, dan bagaimana pula pola dari possessive pronoun. Setelah kita paham itu, satu hal lagi yang paling penting untuk materi pronoun ini namanya adalah pronoun referent. Nah, arti dari pronoun referent itu adalah si pronoun ini tepat nggak dengan benda yang dia acu, refers to, mengacu kemana benda ini.
Kalau si pronounnya singular, bendanya tentu harus yang di depan itu singular pula. Kalau si pronounnya plural, benda yang diacunya juga harus plural pula. Nah, ini akan menjadi suatu kasus dalam TOEFL. Nah, sementara dalam TOEFL, mengetahui semua materi ini akan membuat kita menganalisa sebuah kalimat lebih detail lagi. Mana tahu kalimat itu yang diuji adalah pronoun. Jika yang diuji adalah pronoun, kita harus memahami tentang subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, atau pronoun referent. Barangkali yang diuji salah satu dari dia. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut, tapi sebelum kita lanjut ke materi, silakan berdoa dulu. Semoga materi kita yang terakhir untuk pertemuan 1 semester ini melengkapi pemahaman kita terhadap materi kita yang telah kita pelajari dari meeting 1 sampai ke meeting ke-15 hari ini. Oke, yang pertama mari kita bahas tentang subject pronoun dan object pronoun. Jadi ada dua kategori. Yang pertama adalah subject pronoun. Ini kategori yang pertama. Dan kategori yang kedua adalah object pronoun. Nah, di sini saya sepertinya hanya butuh mengingatkan saja bahwa yang kita ketahui you, they, we, she, he, it itu pronoun namanya. Sekarang kita pisah dia menjadi dua. Kita pakaikan istilah subject pronoun dan object pronoun. Karena ketika si pronoun itu menjadi subjek, akan berbeda bentuknya ketika pronoun itu menjadi objek sebuah kalimat. Baik dia nanti posisinya subjek dalam anak kalimat atau subjek dalam induk kalimat. Pokoknya dia sebagai subjek aja di kalimat. Berbeda bentuknya jika dia sebagai objek sebuah kalimat. Oke. I, misalnya di sini saya punya I itu posisinya sebagai subjek. Ketika dia sebagai objek, enggak I lagi. You love I, enggak, tapi you love me. Nah, ini dia dinamakan dengan object pronoun. Bentuknya berbeda. Jika dia menjadi subjek, I. Jika dia menjadi objek sebuah kalimat, me. Nah, begitu juga yang terjadi kepada pronoun yang lainnya. Misalnya, saya punya you. You sebagai subjek. Misalnya kalimat saya adalah you ate a breakfast. Kan sebagai subjek, you. Tepat penggunaannya. Kalau dia menjadi objek, you itu tetap menjadi you. I love you. Kan sama saja. Jadi untuk you ketika dia menjadi subjek, you ketika dia menjadi objek juga tetap you. Nah, perubahan ini yang harus kita ingat. Dan ketika kita baca soal nanti kita tidak keliru melihatnya apakah dia sebagai subjek atau dia sebagai objek. Materi ini yang di halaman ini, subjek sama objek ini mesti hafal dan tahu bedanya. Ya, kalau they, saya punya pronoun they. Ketika dia menjadi subjek, they come to my house. Right. Ketika dia menjadi objek, nggak bisa kita pakaikan they lagi, tapi kita pakaikan them. I call they atau I call them. Ya, yang paling tepat adalah I call them. Ya. Lalu saya punya subjeknya we. We hate the breakfast. Misalnya, we hate the breakfast.
ketika dia menjadi objek, nggak we lagi, tapi dia berganti menjadi us. The teacher adore us. Misalnya, the teacher adore us. Misalnya seperti itu kalimatnya. Begitu pula dengan subjek she, pronoun she. Ketika dia menjadi subjek, menjadi she dia. Kalau dia sebagai objek di sebuah kalimat, dia nggak lagi she, tapi berubah menjadi her. I love her atau I love she. Tentunya I love her. Oke. Lalu ada pula subjek he, pronoun he. Ketika dia menjadi subjek, dia adalah he. Ketika dia menjadi objek, nggak he lagi, tapi berubah menjadi him. Sering juga kita bilang, the girl loves him, bukan the girl loves he, ya kan? Nah, sekarang yang terakhir ada pula pronoun itu namanya it. It sebagai subjek, it is really delicious. Ketika dia sebagai objek, bentuknya tetap sama, tetap kita pakaikan it juga. I love it. Nah, ini kan sekedar mengingatkan saja saya. Kan udah tahu kan pada umumnya kalau sebagai subjek, ini yang harus dihafalkan adalah si ini. Nah, harus dihafalkan. Subjek itu sebagai kalau dia menjadi pronoun adalah I, you, they, we, she, he, it. Tapi ketika dia berposisi sebagai objek sebuah kalimat, si I itu menjadi me. Si you itu tetap menjadi you. Si they itu tetap menjadi them. We itu menjadi us. She itu menjadi her. He itu menjadi him. Dan it itu menjadi it. Nah, ini harus dihafalkan dan harus paham mana saja yang menjadi subjek, dan ketika dia menjadi objek, apa perubahan bentuknya. Alright, silakan dicatat dulu dan dipahami. Kalau di buku itu materinya ada pada halaman ini ya, on page 100, page 100. Jadi tabel subjek sama objek pronoun di dalam buku halaman ini ya, halaman ini itu adalah acuan kita. Nah, itu yang kita hafalkan. Nah, sekarang saya masuk ke contohnya biar lebih paham lagi tentang penjelasan saya yang sebelumnya itu. Apa sih kata ganti yang dimaksudkan oleh Miss Tia tadi? Dan bagaimana bentuk yang subjek pronoun itu, dan bagaimana dia bentuknya yang objek pronoun itu. Nah, saya masuk ke contohnya. Saya punya 2 contoh, saya garis bawah dulu, saya garis dulu biar paham letaknya di mana. Nih, contoh saya adalah yang di sini. Oke. Nah, saya punya kalimat. Kita baca kalimatnya. Kalimat saya bunyinya adalah Sally gave the book to John. Itu adalah kalimat saya yang pertama. Nah, kalimat saya yang pertama ini memiliki subjek siapa? Sally. Sally adalah subjeknya, ya kan? Subjeknya. Subjek. Gave itu apa? Gave itu adalah verb. The book itu apa? Objek. Good. Oke, ini kan pelajaran kita yang awal ya. Konsep ini nggak boleh lupa, harus dibawa terus. Sally, subjek, gave itu adalah verb, the book itu adalah objek, dan kita harus ingat objek itu kan bisa lebih dari 1. Boleh nggak 2? Boleh 3, boleh. Sampai berapapun akan sehingga kalimat itu komplit gitu yang dibuat oleh si penulisnya. Mana lagi objeknya di sini? Nih, ada lagi objeknya si John. Oke. Nih. Nah, di dalam kalimat ini
Ini coba diperhatikan, kalimat ini kan saya petak nih. Sudah ada nggak pronoun? Sally gave the book to John. Nggak ada ya, belum ada pronoun ya. Jadi kalimat yang kita baca di TOEFL itu nanti mungkin tidak ada kata ganti pronounnya ya, tapi kebanyakan adalah kalimat yang ada pronounnya untuk menggantikan benda yang dia acu. Nah, bagaimana bentuk kalimat ini jika dia berubah menjadi diganti dengan pronoun? Nah, Sally, nih baru masuk kita nih ke pemahamannya. Sally ini kan sebagai subjek. Sally itu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, perempuan. Kalau perempuan, apa kata gantinya? She. Oke, she ya, kalau perempuan sebagai subjek apa? Coba lihat yang di box halaman 100 itu. Sebagai perempuan sebagai subjek. She kah atau her kah? She. Yes, barangkali nanti kita baca di sini adalah she menggantikan si Sally dalam kalimat itu. Right. Lah, di sini she sudah ada. Kalimat kan harus ada verb ya. Verbnya mana? Gave. Kan nggak ada perubahan di sini. Nggak ada perubahan. Right. Kita lihat objek kita yang dua ini. Ada the book, ada John. Nah, objek ya. Yang pertama the book. The book itu benda atau orang? Benda. Ya, kalau kita lihat dari subjek pronoun kita itu yang bisa menggantikan benda siapa? Yes, good. It bisa menggantikan benda. Bendanya berapa untuk it? It untuk benda yang satu. Yap. Jadi kalau benda yang satu digantikan oleh pronoun it. Tepat nggak it itu sebagai objek penggunaannya dalam sebuah kalimat? Iya, karena bentuknya baik dia sebagai objek atau sebagai subjek sama. Udah selesai nih. Kita menggantikan noun itu ke bentuk pronounnya. Apa jadinya the book? The book menjadi it. Sekarang kita lihat, kita punya objek yang lainnya. Objek kita selanjutnya adalah John. Right, kita analisa lagi. John ini laki-laki atau perempuan? Laki. Yes. Laki-laki. Laki-laki apa kata gantinya? He. Good. Coba dilihat. Di sini si John sebagai subjek atau sebagai objek? Sebagai objek. Yang mana yang harusnya kita pakai? He kah atau him kah? Him adalah yang paling tepat karena memang him untuk menggantikan noun laki-laki sebagai objek. Jadi kalimat dalam bentuk pronounnya ini akan menjadi seperti ini. She gave it. Nah, kita ada yang lupa nulisnya di sini. To him. Berasal dari siapa? Sally digantikan ke she, gave tetap, the book digantikan it, karena bendanya satu kita pakaikan it, dan it itu sebagai objek tetap it. To dari John digantikan ke him. Kenapa him? Karena posisi si John adalah sebagai objek sebuah kalimat. Right? Sudah mulai terasa bagaimana ini? Kita harus memposisikan yang sebagai subjek, berikan dia yang bentuk subjeknya. Yang sebagai objek, berikan dia bentuk yang sebagai objeknya. Nah, kita lihat contoh saya yang kedua. Contoh yang kedua itu, Mary saw the film with Barry. Barangkali muncul kalimat seperti ini. Coba perhatikan, saya petakin ini. Mary saw the film with Barry. Ada nggak pronoun di sini? Nggak ada ya kan? Bisa nggak ada pronoun? Bisa. Kalau ada pronoun juga lebih baik, tidak apa-apa. Kalimat akan lebih bagus. Nggak ada pengulangan, gitu gunanya pronoun dalam kalimat itu. Nah, kita nggak bahas penggunaannya. Kita lihat ketepatan penggunaan pronounnya. Oke.
Mary. Kita cari dulu subjeknya yang mana. Kita lihat nih subjeknya di sini ada Mary sebagai subjek, lalu so ini adalah verb, the film itu adalah objek, Barry juga adalah objek. Jika kita ingin mengganti kalimat ini dalam bentuk pronounnya, coba jadi apa dia? Si Mary ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan sebagai subjek. Lihat halaman 100 itu. She, good. She, kalau verbnya tetap. Objeknya yang mana? The film. Film itu orang atau benda? Benda. Kalau benda, mana kata gantinya? Lihat halaman 100. It yang paling tepat sebagai objek. Tetap juga it. Bendanya satukah? Ya, menjadi it juga. Lalu kita punya lagi objek yang lainnya. Mana objek yang lainnya? Yaitu Barry. Barry itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki, mana dia? He. Oh, dia sebagai objek loh. Mana yang paling tepat? He atau him? Him. Nah, ini dia yang akan sering kita lihat nanti. Peletakan si kata ganti yang sebagai subjek, berikan bentuknya yang sebagai subjek. Jika dia sebagai objek, berikan bentuknya yang sebagai objek. Nah, ini kan contohnya agar materi yang tadi saya jelaskan itu terlihat. Oh, begini dia. Nah, silakan dicatat dulu sambil dicatat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih kasusnya pada TOEFL test, terutama ini masih di kebanyakan ya untuk part B. Untuk part B TOEFL, kebanyakan memang di sini letaknya masalah pronoun itu, right? Saya punya 3 kalimat, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kalimat saya yang pertama saya highlight sambil dibaca baik-baik. Him and the girl are going shopping. Oke, kita melihat ketepatan. Melihat ketepatan si subjek sudah tepat dengan polanya sebagai subjek pronoun. Dan jika ada objek, kita lihat juga ketepatannya si objek itu sebagai objek pronoun. Jika ada kata ganti pronoun di sana. Him and the girl are going shopping. Saya punya pronoun nggak di sini? Di kalimat saya ini. Apa pronoun saya? Ada? Him. Satu aja ya, si him. Him ini, nah mulai analisa nih. Sebagai subjek kan ada 2. Sebagai subjek atau sebagai objek. Him, lihat halaman 100. Sebagai subjek atau sebagai objek? Sebagai objek. Sebagai objek. Nah, sementara di sini harusnya him itu dia sebagai subjek. Tepat enggak kita pakai kain him jika yang dibutuhkan dia sebagai subjek? No, enggak tepat dia. Harusnya si him ini diganti ke he. Barulah dia tepat. He and the girl. He and the girl are going shopping. Nah, Miss kan maknanya sampai aja, saya kan tahu artinya. Ya, memang maknanya sampai, cuman di tesnya kita nggak bisa memakaikan makna, kita harus memakaikan pola yang benar. Ya, mudah-mudahan udah mulai terasa nih bagaimana, karena ini hal yang paling kecil dan gampang
Namun sering keliru. Saya pernah 15 menit menyelesaikan soal ini. Ternyata ketika saya sadar, astaga, ini hanya masalah pronoun. Nah, jangan anggap sepele yang ini. Nah, yang kedua kita masuk ke contoh saya. Saya highlight sambil dibaca. Me and my friends are taking a trip. Oke, polanya masih sama penyelesaiannya. Kita melihat ketepatan menggunakan apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek. Jika dia sebagai subjek, harus dalam pola subjek pronoun. Jika dia sebagai objek, juga harus dalam pola objek pronoun. Kita lihat kalimat saya kembali. Saya punya pronoun nggak di sini? Saya punya pronoun apa? Me. Yap. Me ini, lihat di halaman 100 di kolom itu. Sebagai subjekkah dia atau sebagai objekkah dia? Sebagai objek. Yes, sebagai objek. Namun di sini harusnya dia sebagai subjek. Nggak tepat dong jadinya. Nah, untuk menggantinya agar tepat, me ini diganti ke siapa? Sebagai subjek. Diganti diganti menjadi I and my friend are taking a trip. Nah, barulah benar pola penyampaiannya. Atau mungkin juga my friend and I. Yang penting dia sama-sama sebagai subjek dalam kalimat. Tepat dia. Bukan me yang menjadi subjek. Me itu sebagai objek. Subjeknya adalah I. Oke. Yang ketiga, kita lihat contoh saya. Saya highlight sambil dibaca. The gift was intended for you and I. Nah, masih sama, kita melihat ketepatan penggunaan pronoun jika dia sebagai subjek, apa yang digunakan, dan jika dia sebagai objek, apakah sudah tepat atau belum. Lihat kalimat saya yang nomor 3. Apakah saya punya pronoun? Mana pronoun saya? Ada. Yang pertama, you. Dan yang kedua, saya punya I. Sebagai apakah pronoun ini dalam kalimat? Sebagai objek. Yes, sebagai objek. Sudah tepatkah dia? You, apakah memang you sebagai objek? Ya, tepat. And I, apakah memang I jika dia menjadi objek? Lihat halaman 100. Menjadi objek, apakah I? No, harusnya si I ini adalah me. Oke, jadi kalimatnya akan berbunyi the gift was intended for you and me. Miss, kan sampai maknanya, sama penjelasannya kayak tadi. Di TOEFL kita nggak melihat maknanya sampai atau tidak, tapi kita melihat ini benarkah secara grammatical atau tidak. Jadi kasusnya di TOEFL untuk subjek dan objek pronoun itu adalah yang harusnya dia sebagai subjek dipakaikan pola sebagai objek. Yang harusnya dia sebagai objek dipakaikan pola sebagai subjek. Ya, itu dia untuk materi subjek pronoun dan objek pronoun dengan kasusnya di TOEFL. Nah, sekarang kita aplikasikan pemahaman kita tentang subjek dan objek pronoun itu ke dalam latihan exercise 43. Ini ada pada page 101 on page 101 ya. Kita disuruh melihat apakah sudah tepat penggunaan pronoun di setiap kalimat ini, jika dia sebagai subjek atau jika dia sebagai objek sebuah kalimat. Right. Nomor 1 kan jawabannya correct.
Nomor 1 kan jawabannya correct. Nah, kenapa bisa correct? Itu yang akan kita coba nih analisa. Kita baca. The worst problem with it is that he cannot afford it. Oke? Karena kita fokus terhadap mencari ketepatan penggunaan pronoun ya, baik dia sebagai subjek atau sebagai objek, jadi fokus saja melihat pronounnya. Nah, kita highlight pronoun yang ada pada kalimat ini. Mana pronounnya? Yang pertama, pronounnya adalah it. Yang kedua, pronounnya adalah he. Dan yang ketiga, pronounnya adalah it kembali. Nah, kita lihat nih. Subjek yang mana? The worst problem with it. Masih dalam posisi subjek kah si it ini? Yes, masih dalam posisi subjek. Untuk it, apakah tepat sebagai subjek? Itu it pronounnya? Iya, tepat ya. Oke, lalu bagaimana dengan he di sini? He itu sebagai subjek. Apakah sudah tepat dia sebagai subjek di sini? Iya, sudah. Ingat materi yang sebelumnya kan ada that di sini. Setelah that kan harus ada subjek, ya kan? Tepat nggak he sebagai subjek? Ya, sudah tepat sebagai subjek. Lalu ada satu lagi pronoun di kalimat ini, yaitu it. It ini sebagai apa posisinya dalam kalimat ini? Sebagai objek. Nah, kok tahu dia sebagai objek? Kan ini setelah subjek lalu ada cannot, ya kan? Cannot itu kan verb. Yang berada setelah verb adalah objek. It sebagai objek apakah sudah tepat? Yes, sudah tepat. Oleh sebab itu lah kenapa nomor 1 jawabannya correct. Oke. Nomor 2, kenapakah nomor 2 jawabannya incorrect? Kita lihat dan kita fokus terhadap pronoun di sini. Mencari ketepatan apakah tepat dia menjadi subjek atau menjadi objek. Kita lingkari dulu si pronoun kita. Yang pertama kita punya they, lalu so Steve and I at the movie last night after class. Nggak ada lagi ya, cuma 2 itu saja pronoun kita. Lalu kita identifikasi sekarang ketepatannya. Apakah sudah tepat dia jika menjadi subjek ini dan jika menjadi objek adalah ini. Oke. Di kalimat ini they sebagai apa? Subjek. Apakah sudah tepat they sebagai subjek? Sudah. Kemudian so, ini kan verb ya kan, jadi penanda juga yang mana yang posisinya sebagai subjek, yang mana yang posisinya sebagai objek. Lihat verbnya, yang di depan si verb berarti itu sebagai subjek, yang setelah si verb berarti itu sebagai objek. Nah, ini nggak lepas juga nih kayaknya dari pemahaman kita tentang jenis kalimat ya. Kan di sana kita bisa menentukan yang ini adalah subjek, yang ini adalah objek. Nah, sudah tepatkah penggunaan they di sini sebagai subjek? Sudah tepat. Kemudian kan verbnya so. Yang ada setelah so berarti itu adalah objek. Apakah sudah tepat I sebagai objek atau dia me sebagai objek? Good. Harusnya di sini adalah sebagai objek, dan sebagai objek untuk I itu harusnya menjadi me, baru menjadi benar kalimatnya ya. Itu dia melihatnya, kan ini kecil aja tapi memang gampang keliru, gampang susah kita memikirkannya kalau tidak fokus. Nah, kita kerjakan nomor 3 sekarang. Baca baik-baik nomor 3. Perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. Oke. Karena kita bahasannya adalah pronoun, maka tandai yang mana pronounnya, kemudian analisa apakah tepat dia jika dia menjadi subjek itu adalah ini, jika dia menjadi objek itu adalah ini. Yang pertama si pronoun saya adalah you,
Lalu yang kedua, like to go to the seminar with they. Alright. Nah, kita lihat nih you sama they di kalimat ini. Perhaps you, kira-kira you di sini ya, kalau kita analisa sebagai apa dia dalam kalimat, subjek atau objek? Subjek, kalau subjek sudah tepatkah penggunaan you? Sudah tepat. Berarti yang you-nya sudah tepat. Kemudian kita lihat would like. Oke, ini penandanya ya, kan ini verbnya. To go to the seminar with they. Nah, kira-kira they di sini sebagai subjek atau sebagai objek? Sebagai objek ya. Jika dia sebagai objek, apakah they? No, harusnya di sini adalah them. Baru dia tepat kalimatnya. Karena si they di kalimat itu fungsinya adalah sebagai objek. Kalau sebagai objek enggak lagi they itu sebagai subjek, sebagai objek adalah them. Nah, kita lanjut. Oh, tunggu. Jawabannya dulu. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah incorrect. Nah, sekarang ke nomor 4. Kita baca baik-baik. The mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Oke, sama dengan tadi prosesnya. Tandai yang mana pronoun di kalimat ini. Son to the subjek sama objek pronoun aja ya. He, ada satu nih, ada he. Yang lainnya bukan subjek atau objek pronoun. Nah, gimana nih menurut semuanya? He di sini adalah sebagai apa? Nih, ini bukan kalau di belakang letaknya sebagai objek, nggak begitu pikirannya ya. Nggak begitu pikirannya. Kenapa? Ada because. Nah, kan udah belajar tentang because. Because ini masuk ke kategori adverb clause. Berarti setelahnya itu adalah subjek. Nah, jadi si he di sini adalah sebagai subjek. Udah tepat nggak he? Memang dia sebagai subjek. Subjek pronoun itu adalah he atau him? Yes, jawabannya adalah he. Jadi nomor 4 jawabannya sudah correct. Oke, nomor 5 sekarang kita lihat, kita baca lagi baik-baik. I didn't know that you and her were working together on the project. Alright, fokus kita kan kepada subjek atau objek pronoun. Jadi lihat dulu mana subjek, mana pronoun yang ada dalam kalimat nomor 5 ini. Coba, you, ya, her. Nah, ada dua, ada you dan ada her. Yang dua ini yang kita lihat ketepatannya. Apakah dia subjek pronoun atau dia objek pronoun. Kira-kira si you ini sebagai apa nih di kalimat di sini? I didn't know that. Setelah that, ingat ya, kan subjek ya. Kalau sebagai subjek, sudah tepatkah penggunaan you? Udah, berarti ini oke, nggak masalah. Kita lihat her. Ini kan ada and menghubungkan subjek, berarti di belakangnya juga harus sebagai subjek. Itu analisa pertama. Kemudian ketemukan working, letak si her ini kan di depan si were working yang merupakan verb. Berarti her ini harusnya dia sebagai subjek. Ya, tepat nggak her ini sebagai subjek? No, harusnya kalau sebagai subjek, her itu diganti kepada she. Jadi nomor 5 jawabannya adalah incorrect. Nah, ketelitian-ketelitian macam ini yang dibutuhkan untuk menganalisa demi mendapatkan jawaban yang tepat jika yang diuji itu adalah subjek pronoun atau objek pronoun. Nah, ada nomor 6, nomor 7, 8, 9, dan 10. Silahkan dianalisa seperti yang tadi. Lalu kalau mau cek jawabannya silahkan kontak saya. Tapi kalau dirasa sudah benar, kayaknya udah benar deh jawaban saya, ya udah nggak apa-apa. Berarti sudah paham tentang membedakan jika si pronoun berada sebagai subjek, ini harus dipakaikan, dan jika si pronoun berada sebagai objek,
inilah kalimat yang dipakaikan. Oke? Di bahagian yang kedua, yang akan kita pelajari adalah tentang namanya itu adalah possessive. Yes, possessive kalau kita artikan ke dalam bahasa, ke literalnya, secara literalnya itu adalah tentang kepemilikan. Nah, kan sering kita dengar, oh teman saya posesif. Nah, ini berarti kan rasa kepemilikannya yang terlalu tinggi, ya kan? Sama juga di bahasa, terutama pronoun, dia punya dua kategori. Yang pertama kategorinya adalah possessive adjective, dan yang kedua kategorinya adalah possessive pronoun. Dua-duanya sama-sama possessive, sama-sama tentang kepemilikan, namun dengan pola yang berbeda. Nah, saya yakin juga deh udah tahu dan sering pakai ini. Cuman karena di tes TOEFL kita disuruh menganalisa, kita butuh mengingatkan jangan sampai keliru. Oke. Saya ilustrasikan seperti ini. Jika saya punya sebuah tas, ya, saya punya sebuah tas. I have a bag. Oke. Nah, kalau saya mau bilang itu tas saya, nah apa yang saya bilang? My bag, ya kan? Yang saya bilang adalah my bag. Ada my di situ untuk menyatakan kepunyaan saya. Kemudian kalau saya bilang punya kamu, tas kamu, apa yang harus saya bilang? Yang saya bilang adalah your bag. Kemudian kalau saya bilang tas siapa ini? Oh, tas mereka. Apa yang saya bilang? Their bag. Kalau saya bilang tas kita, apa? Our bag. Kemudian saya mau mengarahkan ke tas si perempuan itu yang punya tas perempuan itu. Apa kalimatnya itu? Apa kata yang saya pakaikan? Apa pronoun yang saya pakaikan? Her bag. Yes. Kalau tasnya si laki-laki itu, apa yang saya pakaikan? His bag. Nah, kalau it ini kan untuk benda. Misalnya adalah kuping kucing, makanan kucing itu. It's food. Nah, itu beda, nggak mungkin it's bag, nggak mungkin benda punya tas, ya kan? Mungkin sebuah kucing, makanan kucingnya, it's food. Nah, ini yang dinamakan dengan possessive adjective. Nah, secara singkatnya, ini my bag. Tulislah di dalam catatannya, my bag. Your bag, their bag, our bag, her bag, his bag, its food. Oke, ya. Nah, di setelah si kata your, their, our, her, his, dan its itu ada bag, dan bag ini adalah kata benda. Jadi rumusnya adalah setelah my, your, their, our, her, his, dan its itu harus diikuti oleh kata benda atau noun. Nah, jadi possessive adjective itu rumusnya adalah my, your, their, our, her, his, atau its ditambah dengan noun. Nah, itu rumusnya untuk possessive adjective. Jadi kalau ketemu nanti di dalam soal my, your, their,
our, her, his, its, itu di belakangnya harus diikuti oleh noun. Nah, kita langsung masuk ke possessive pronoun dan lihat bedanya. Kalau tadi perumpamaan atau ilustrasi saya adalah my bag, kemudian saya mau persingkat karena sudah terjalin komunikasi saya dan si pendengar saya. It is my bag. Bisa nggak saya persingkat dengan it is mine, 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 ya, mine. Nah, ini yang dinamakan dengan, kalau kita lihat nih, saya highlight yang sebelah sini, mine. Yours. Nah, udah tahu kan? Yours, theirs, ours, hers, his. Kalau it itu nggak ada lagi, nggak ada di sini pola possessive pronounnya. Alright? Jadi kalau possessive adjective-nya itu adalah my-nya adalah ditambah dengan my bag, alright? Kalau di possessive pronoun dia hanya mine saja. My, it's my bag, it's mine, right? It's your bag, it's yours. It's their bag, theirs. Our bag, ours. Her bag, hers. His bag, his. It's food. Nah, nggak ada istilahnya di sini ya, sampai his saja. Nah, ada nggak bedanya? Coba dilihat. Terlihat nggak bedanya? My bag menjadi mine. Your bag, yours. Their bag, theirs. Our bag, ours. Her bag, hers. His bag, his. Nah, di possessive adjective setelah my, your, their, our, her, his, its ditambahkan dengan noun. Coba bandingkan ketika dia berada di bentuk possessive pronoun. Ada nggak noun-nya? No. Jadi untuk si possessive pronoun ini tidak ada tambahan noun. Namun dia berubah menjadi satu, mine dari my bag, yours, your bag, yours, theirs, their bag, theirs, ours, our bag, ours, hers, her bag, his bag. Nah, ini adalah beda dan pola dari bentuk possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, kalau saya berikan rumusnya, berarti setelah, kalau possessive adjective itu ada noun-nya, kalau possessive pronoun itu tidak ada noun-nya, namun dia diganti menjadi mine, yours, theirs, ours, hers, dan his. Right? Nah, setelah ini kita lihat bagaimanakah bentuknya di dalam soal TOEFL dan kasusnya. Saya berikan contoh bagaimanakah penggunaan dari possessive adjective dan possessive pronoun itu. Nah, tapi sebelumnya saya suruh buka halaman 102 ya. Buka halaman 102. On page 102. Pada kolom possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, dibuka dulu itu untuk acuan. Karena yang harus kita ingat untuk hal yang pertama itu adalah possessive adjective itu bagaimana bentuknya. Dan possessive pronoun itu bagaimana bentuknya. Namun, jika pun nggak ingat istilah possessive pronoun terbalik-balik lah barangkali dengan possessive adjective nanti. Ingat aja, kalau ada my, kalau ada your, kalau ada his, kalau ada her, kalau ada its, kalau ada our, kalau ada their, itu harus diikuti oleh benda di belakangnya. Nah, saya ada dua kategori kalimat di sini. Ini saya bagi dua ya. Oke, tunggu, saya bagi dua yang sebelah sini.
yang sebelah sini, dan yang sebelah belakang. Nah, saya mau suruh semuanya baca dulu. They lent me their book. Beth gave us her television. They lent me theirs. Dan Beth gave us hers. Kan ada dua pola tadi, possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, bisa nggak? Udah mulai bisa nggak membedakan? Pola yang mana? Apakah pola satu atau pola yang kedua sebelah sini yang merupakan possessive adjective? Yang mana yang possessive adjective? Satu atau dua? Oh, masih ragu. Oke deh, possessive adjective berarti dia membawa noun. Ya, dia membawa noun. Di antara 1, 2, yang mana yang membawa noun? Di yang nomor 1. Jadi ini adalah kalimat yang dalam bentuk possessive adjective. Nah, yang sebelah, yang nomor 2, they lent me theirs. Oh, ada theirs. Yang keduanya, Beth gave us hers. Ada noun nggak yang nomor 2? Enggak. Berarti dia masuk ke kategori yang possessive pronoun. Oke, dah pandai dulu membedakan yang ini, itu maksud saya. Ya. Kalau possessive adjective kan pakai noun. Di sini mana nounnya? Nounnya adalah book. Di depannya adalah their. Sudah tepat? Sudah. Ketika dia berubah ke bentuk possessive pronoun, dia menjadi apa? Theirs. Ada lagi nounnya? No, nggak ada lagi nounnya. Their book menjadi theirs. Oke, bisa dipahami? Ini bentuk yang benarnya. Nomor 2, Beth gave us her television. Ini kan namanya possessive adjective. Possessive adjective kan membawa noun. Mana noun di kalimat saya ini? Television. Oke, television. Her television. Her ditambah dengan noun. Jika dia menjadi bentuk dalam possessive pronoun, apakah masih ada noun lagi? No, tapi dia berubah menjadi hers saja. Nah, ini bentuk yang benarnya. Sekarang di TOEFL dia nggak akan memberikan kita bentuk yang benar seperti apa. No, dia kacaukan polanya. Yang harusnya dia dalam bentuk possessive adjective dibuat dalam bentuk possessive pronoun. Nah, kita langsung masuk ya ke contoh bagaimana masalahnya pada TOEFL. Saya punya 3 soal yang akan kita pahami. Soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baca dulu baik-baik karena fokus kita di sini adalah melihat ketepatan penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun. Konsentrasi ke bagian yang detail itu saja. Ya, saya highlight sambil dibaca baik-baik. Each morning they read their newspaper. Kalau kita lihat pola kalimat ini, pilih di antara 2. Apakah ini masuk ke kategori dengan ciri-ciri possessive adjective atau dia dalam kategori possessive pronoun? Ternyata di kalimat ini ada noun-nya. Oke, kalau yang membawa noun itu adalah possessive adjective, ya kan? Tapi kok di depannya si noun itu theirs, yang mana theirs ini adalah dalam bentuk possessive pronoun. Nah, jadi salah. Nah, ini kasusnya di TOEFL. Nggak tepat dia. Harusnya si their ini, theirs, diganti menjadi
their newspaper. Baru tepat. Atau dengan opsi yang kedua. Each morning they read theirs. Nah, baru tepat tanpa ada noun di belakangnya. Jadi dia gabungkan polanya dan kita disuruh menganalisa. Nah, bisa terasa ya bagaimana prosesnya, bagaimana yang harus kita hafalkan dan analisanya ketika di tes TOEFL. Kita lihat ketepatannya. Kalau ada noun berarti itu dalam bentuk possessive adjective. Berarti my, your, their, her, dan teman-temannya. Ya, nomor 2 sekarang saya highlight sambil dibaca baik-baik. The students turned in their papers. Baca baik-baik, coba cari apakah polanya ini? Apakah polanya possessive adjective atau polanya possessive pronoun? Coba dicari. Oh, ternyata ada benda, ada papers. Kalau membawa benda, berarti kategorinya adalah possessive adjective. Dan di depannya ini apakah tepat? Theirs. No, harusnya their. Dihilangkan S-nya. Atau bisa saja pilihan lainnya adalah each morning they pilihannya adalah the student turn in theirs. Nah, ini baru tepat dia. Ya, pola possessive adjective untuk possessive adjective, pola possessive pronoun untuk yang possessive pronoun pula. Sekarang nomor 3, saya highlight sambil dibaca baik-baik. I would like to borrow your. Oke, sama prosesnya. Coba tentukan. Ini masuk kategori ke possessive adjective harus atau dia ke possessive pronoun. Kalau dilihat dari kalimatnya, I would like to borrow your. Your. Coba lihat halaman 102. Your. Oke, your masuk ke kategori possessive adjective. Berarti setelah your itu harusnya ada benda. Ternyata ini nggak ada benda. Oke, kalau kita mau meletakkan dia ke possessive adjective, harusnya ada benda di belakangnya. Nah, jika kalimat ini tidak ada benda di belakangnya, harusnya diganti ke dalam bentuk possessive pronoun. Mungkin pilihan lainnya adalah di sini tinggal ditambahkan dengan S ending saja. Nah, ini kasusnya di TOEFL. Harusnya dia dalam bentuk possessive adjective yang ada noun di belakangnya. Tapi dia bikin dengan bentuk possessive pronoun. Tapi tetap pakai noun begitu. Salah dia. Begitu pula sebaliknya. Ya, silakan dicatat, dipahami. Setelah ini kita masuk ke bentuk di latihan correct dan incorrect. Oke, kita akan masuk ke latihan exercise 44 on page 102. On page 102. Ini latihan ini. Saat mengerjakan latihan ini, tolong dibuka itu halaman 102 itu juga. Perhatikan kolomnya ya, perhatikan kolomnya. Nah, kita mulai dari nomor 1 karena fokus kita mencari ketepatan penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun dengan teori yang telah saya sampaikan tadi. Kita lihat apakah correct atau incorrect penggunaannya di masing-masing kalimat ini. Nah, nomor 1 karena fokus kita kan ke ini ya, possessive adjective yang my, your, dan teman-temannya, sama possessive pronoun mine, yours, dan teman-temannya. Oke, your
tandai tuh yang mana dulu yang merupakan pronounnya di sini. Her, borrow her. Okay. Your, ini termasuk ke kategori apa? Possessive adjective atau possessive pronoun. Possessive adjective, possessive adjective yang di belakangnya harus ada noun. Ini sudah tepat? Sudah tepat. Tapi kita ada satu lagi, to borrow her. Her ini masuk ke kategori apa? Possessive adjective atau possessive pronoun. Her, lihat di 102 itu di kolom. Her termasuk ke kategori possessive adjective yang harusnya di belakangnya harus ditambah dengan noun. Jadi bagian ini salah. Oleh sebab itulah kenapa nomor 1 jawabannya adalah incorrect. Right. Nomor 2, kita lihat kembali prosesnya sama seperti tadi. Di highlight dulu mana yang merupakan pronoun yang ada di sini. Ada her, dan yang kedua itu ada its. Yang kedua ada its. Good. Sekarang kita lihat. She, her itu masuk ke kategori possessive adjective atau possessive pronoun. Possessive adjective. Kalau ragu, lihat kolom halaman 102 ya. Yang mana si possessive adjective itu harus diikuti noun. Apakah sudah ada noun? Ada kitchen. Berarti bagian ini oke, nggak apa-apa. Kita punya satu lagi pronoun, yaitu possessive, yaitu its. Nah, its masuk ke kategori apa? Possessive adjective atau possessive pronoun. Ini masuk ke kategori possessive adjective yang harus diikuti oleh benda di belakangnya. Mana bendanya? On, place. Ini nounnya. Berarti nomor 2 ini yang keduanya juga sudah oke. Oleh sebab itulah kenapa jawaban nomor 2 itu adalah correct. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Tandai dulu yang mana yang merupakan ada ciri-ciri posesifnya di sini, baik dia adjektif atau possessive pronoun. Ada theirs, kemudian ada their, ya. Nah, baru kita analisa masuk kategori mana dia ini. Theirs masuk ke kategori possessive adjective atau possessive pronoun. Theirs, halaman 102 lihat ya, theirs. Possessive pronoun. Kalau possessive pronoun, apakah ada noun di belakangnya? No, jadi ini salah. Harusnya mungkin nih jadi their parents baru tepat. Kita punya satu lagi nih, ada their new apartment. Their masuk ke kategori possessive adjective atau possessive pronoun. Possessive adjective yang harus diikuti oleh benda. Mana bendanya? New apartment. Nah, bagian ini oke, tapi bagian depannya salah. Oleh sebab itu jawaban nomor 3 adalah incorrect. Next, sekarang kita masuk ke nomor 4. Perhatikan baik-baik. When my roommate paid her. Nah, saya ketemu satu. Her half of the rent, I paid mine. Nah, ada 2. Kita perhatikan lagi. Berikan dia klasifikasi. Her, ke kategori mana dia? Her, possessive adjective yang harus ada noun di belakangnya. Mana nounnya? Half. Half ini adalah noun ya. Dari mana tahu dia adalah noun? Karena ini ada of. Ingat pelajaran kita yang awal itu, jangan lupa lagi. Yang kedua ada mine. Mine itu masuk kategori possessive adjective atau possessive pronoun. Possessive pronoun. Ada benda di belakangnya? Tidak ada benda di belakangnya. Sudah tepat? Tepat. Tadi yang di depan sudah tepat pula? Tepat. Oleh sebab itu nomor 4 jawabannya adalah correct. Ya. Nomor 5 sekarang kita lihat. All students need to bring theirs own pencils and answer sheet to the exam. Ada satu yang harus kita perhatikan baik-baik. Masuk ke kategori apakah dia ini? Theirs.
Theirs. Kalau ragu, lihat halaman 102 kembali. Theirs. Possessive adjective kah atau possessive pronoun kah? Theirs masuk ke kategori possessive pronoun. Kalau dia possessive pronoun, adakah benda di belakangnya? No. Jadi ini kalimatnya salah. Kalau mau diperbaiki, hilangkan noun-nya bisa, atau kita hilangkan S-nya di sini. Ada dua pilihan. Oleh sebab itu, nomor 5 jawabannya adalah incorrect. Nah, untuk pemahaman mandiri, silakan nih nomor 6 sampai nomor 10 dibaca baik-baik, lakukan analisa seperti tadi, latihan membedakan bagaimana polanya yang possessive adjective dan bagaimana polanya yang possessive pronoun. Kalau mau minta jawabannya ke saya, silakan di japri saja. Kalau merasa kayaknya udah bisa deh, alhamdulillah. Dan bagian yang ketiga adalah dengan judul pronoun reference. Pronoun referent. Nah, pronoun referent ini adalah kita disuruh setelah kita memahami bagaimana bentuk subjek pronoun, bagaimana bentuk objek pronoun, dan bagaimana bentuk possessive adjective dan bagaimana bentuk possessive pronoun. Nah, sekarang kita disuruh melihat ketepatan penggunaan pronoun itu, baik dia pronoun subjek atau objek, atau dia possessive adjective atau pronoun terhadap benda yang dia acu, benda yang dia tuju, benda yang dia gantikan. Nah, untuk menjelaskan yang materi ini, saya akan langsung masuk ke contoh biar paham. Oh, inilah yang dimaksudkan dengan si pronoun referent itu. Pronoun reference itu mengacu ke siapa si pronounnya? Itu sih bahasa sederhananya. Ya, tentu kita mesti melihat dulu dalam kalimat itu pronounnya yang mana, lalu karena dia kan kata ganti si pronoun ini, mana benda yang sebenarnya? Ini yang dimaksudkan dengan pronoun referent itu. Saya masuk aja langsung ke contohnya. Ada 4, saya punya 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di 4 ini langsung masuk ke kasus yang biasa terjadi di dalam TOEFL test sebenarnya. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke nomor 1. Baca baik-baik dulu. Langsung ini terasa, oh ini yang pronoun referent. The cookies are for you, so please take it. Okay? The cookies are for you, so please take it. Nah, di sini yang harus dicari itu adalah siapakah it? Kan it ini kata ganti, ya kan? Kata ganti. The cookies are for you. Nah, kalau you-nya ini kan udah jelas for you, ya, nggak ada masalah di you-nya. So please take it. It ini apa? Nah, ini yang dimaksudkan dengan pronoun referent. Cara mencari pronoun referent itu, yang manalah it ini sebenarnya, kita lihat ke bagian yang ada di depan si it. Berarti arahnya nih dari sini kita baca sampai sini, sampai di awalnya. Nanti akan ketemu siapakah benda yang dia acu. Nah, kita baca dulu satu kali lagi. The cookies are for you, so please take it. Secara general bisa nggak ditebak siapa it ini? Oke, it ini adalah take it. Cookies ya, cookies. Nah, kan udah ketemu. Kalau yang dimaksudkan dengan it di sini adalah si cookiesnya. Nah, sampai di sini saja, apakah sudah selesai yang harus kita pikirkan? Belum. Kita lihat. Ya, it ini singular atau plural? Singular. Berarti kalau si pronounnya itu singular, tentu benda yang dia tuju juga harus singular. Ya, harus singular. Ternyata
cookies yang dia tuju itu adalah plural. Nggak tepatlah penggunaan it di sini. Jadi si pronoun yang digunakan jika dia plural sesuai dengan contoh kita, the cookies-nya adalah plural, harusnya pronounnya juga dalam bentuk plural. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kita harus temukan kecocokan antara pronoun dan bendanya. Jadi nggak bisa kita bilang the cookies are for you, so please take it. Nggak bisa pakai it karena cookiesnya dalam bentuk plural. Harusnya so please take them. Bisa? Ya, bisa. Baru tepat dia. Secara makna sampai nggak? Sampai. Namun di TOEFL nggak bisa kita bicara tentang makna. Kita harus bicara tentang bagaimana pola yang paling tepat secara akademisnya. Ini yang dimaksudkan dengan pronoun reference. Jadi pronounnya ini harus sama dengan benda yang dia tuju. Kalau plural, pakaikan untuk yang plural. Kalau singular, pakaikan untuk yang singular. Ini baru contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Baca dulu baik-baik. Each person has to sign their application form. Yang harus kita lihat di sini adalah their application form. Their ini siapa? Nah, tadi bagaimana prosesnya? Untuk mencari their itu siapa, kita mesti baca yang ke arah depannya. Baca lagi. Each person has to sign their application form. Kalau secara gamblang, secara general, bisa ditebak nggak their itu siapa? Each person, yes, each person. Ingat, nggak sampai ketemu each person saja, kita lihat kecocokannya. There berarti untuk yang plural. Ternyata yang dituju itu adalah each person. Ingat pelajaran kita, each menyatakan benda yang singular. Jadi tidak tepatlah penggunaan there di pronoun ini. Harusnya apa? Ya dalam bentuk singular pula. Mana bentuk singularnya? Mungkin saja kalimatnya menjadi seperti ini. Each person has to sign his, mungkin kalau dia laki-laki, atau her application form. Nah, ini baru tepat penggunaan pronoun dengan benda yang dia maksudkan atau benda yang dia gantikan. Ya, sudah mulai bisa dipahami? Ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Ketelitian membaca dikehendaki di sini, dinilai di sini. Kita masuk ke nomor 3 dengan proses yang sama. Baca dulu baik-baik. The boys will cause trouble if you let him. The boys will cause trouble if you let him. Oke, yang harus kita perhatikan di sini adalah him. Siapakah him yang digantikan di sini? Kita mesti lihat ke arah depannya. The boys will cause trouble if you let him. Siapa him di sini? Bisa diprediksikan? Boys, ya, boys. Oke, nggak sampai sini saja. Kita lihat him ini singular atau plural? Singular. Harusnya bendanya juga singular. Boys ternyata adalah plural. Nah, Miss kan himnya laki-laki, bukan ke laki-lakinya. Laki-lakinya banyak ini, ya. Nggak tepat penggunaan him untuk acuannya boys yang plural atau laki-lakinya banyak. Nggak tepat dia. Boys itu adalah plural. Ternyata kita punya pronounnya adalah singular. Harusnya mungkin kalimatnya menjadi the boys will cause trouble if you let them.
Karena acuannya adalah jumlahnya, bukan dia laki-laki atau dia perempuannya. Kalau jumlahnya lebih dari satu, menjadi them lah dia. Kalau dia masih satu, boy, baru bisa him. Oke, nomor 4 sekarang kita baca baik-baik lalu kita analisa. Everyone must give their name. Oke, everyone must give their name. Right? Yang harus kita perhatikan di sini adalah pronoun their. Ini kan masuk ke kategori possessive adjective ya, ada noun di belakangnya. Ini possessive adjective. Okay. Siapakah there? Nah, ini yang ditanya, siapakah there di sini? Kalau kita baca lagi baik-baik, everyone must give their name. There ini adalah everyone. Nggak sampai sini saja ya, bukan sampai ketemu ini saja siapa yang digantikan oleh there itu, tapi cocok nggak dia dengan si yang digantikannya ini? Everyone ini adalah singular. Ingat pelajaran kita ya, everyone itu katanya adalah singular. Singular. Kalau dia singular, apakah cocok there? No, nggak cocok dia. Harusnya mungkin kalimatnya everyone must give her or his name, baru cocok. Nah, jadi di sini bukan masalah laki-laki atau perempuannya, berarti ketepatan jumlah singular atau plural si pronoun ini dengan benda yang dia rujuk. Oke, bisa dipahami? Silakan dicatat. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke saya via WhatsApp. Untuk melatih kemampuan tentang pronoun referent itu, silakan dibuka halaman page 103. Itu ada exercise 3, exercise 45, masih correct atau incorrect. Ini melatih kemampuan dasar kita melihat apakah sudah tepat penggunaan pronoun, baik dia subjek atau objek pronoun, possessive adjective atau possessive pronoun dengan benda yang dia rujuk atau benda yang dia acu. Nah, kita langsung masuk ke nomor 1. Di nomor 1 itu kenapa jawabannya incorrect? Nah, tetap kita lihat nih, di sini ada they. Nah, they ini kan penanda pronoun ya. Siapakah they? Kan ini hanya kata ganti saja. Siapakah they itu? Kan kita melihat tadi saya bilang ke arah depannya. Yang mana yang digantikan oleh they? Kalau kita baca, seharusnya yang digantikan oleh they itu adalah a person. Namun a person itu adalah singular. Dan kata gantinya adalah they yang plural. Nah, cocok nggak dia kata ganti dengan benda yang dia gantikan? Tidak, nggak cocok. Oke, sebab itu kenapa jawabannya nomor 1 itu adalah incorrect. Oke, jadi dibaca baik-baik. Baik dia subject pronoun atau object pronoun atau possessive adjective atau possessive pronoun, dan mana benda yang dia acu. Ya, yang mencari benda yang diacu itu tetap ke depan. Sebelum si pronounnya, pasti bendanya ada di depannya itu. Nah, setelah ketemu benda yang ada di depannya, pastikan kalau dia bendanya singular, pronounnya juga singular. Kalau bendanya plural, pronounnya juga plural. Begitu langkah atau caranya. Kita lihat yang nomor 2. If you see the students from the math class, you could return their exam paper to them. Yes. Could you, sorry saya salah baca. If you see the students from the math class, could you return their exam paper to them? Oke. Nah, di sini yang dianalisa adalah si there ini acuannya kan ke depan nih. Siapa there-nya? Adalah students. Oke, tepat nih. Si students itu plural dan dia pronounnya juga dalam bentuk
plural. Berarti ini okay. Kan ada dua, them. Ini kan untuk pronoun yang plural dan benda yang diacu juga sama, students dalam bentuk plural. Berarti di sini sama-sama okay. Oleh sebab itu nomor 2 jawabannya adalah correct. Sekarang ke nomor 3 kita lihat, kita baca dulu baik-baik. Some friends and I went to see a movie. And afterwards, we wrote a critique about them. Alright, yang mana nih kira-kira yang salah atau semuanya sudah benar? Coba diperhatikan baik-baik, baca lagi ya. Some friends and I went to see a movie. And afterward, we wrote a critique about them. Nah, kan ini yang ditanya nih, them. Them ini siapa? Ini yang dia gantikan, tentu dicari ke arah depannya ya, ke sini ya. Oke. Kira-kira kalau dibaca siapa yang dia gantikan? Yang dia gantikan adalah a movie. Nah, kita lihat ketepatan penggunaan pronounnya dengan noun yang dia tuju. Sama-sama singular dan harus juga sama-sama dalam bentuk plural. Them ini pronoun untuk plural. Sedangkan movie di sini noun yang dia rujuk di sini adalah singular. Jadi apakah sudah tepat? No, nggak tepat. Jawabannya berarti nomor 3 itu adalah incorrect. Nah, di TOEFL nggak perlu kita cari yang benarnya yang mana ya. Habis waktu kita. Kalau sudah ketemu ini nggak begini teorinya, ya udah tentukan aja itu. Oke? Tadi di awal saya berikan yang harusnya begini, itu untuk pemahaman. Tapi kalau untuk menyelesaikan soal, nggak perlu cari. Habis pula waktu kita mencari jawabannya yang paling tepat yang mana. Kalau sudah tidak sama, tidak sesuai dengan teori, ya itu yang salah berarti. Ya. Nomor 4, kita baca lagi baik-baik. If you have a problem, you are welcome to discuss it with me before you try to resolve them. Nih, coba dilihat nih. Oke, ada apa saja yang mesti kita sinkronkan? It. Satu lagi, them. Ya, kita lihat nih, mana noun yang dia gantikan sebenarnya. If you have a problem, you are welcome to discuss it. It ini siapa? It ini adalah problem. A problem. Berarti sudah sama-sama di sini singular, it juga singular. Berarti ini tepat ya, singular. Singular. You are welcome to discuss it with me before you try to resolve them. Nah, them ini siapa yang dia acu? Problem juga kan? Nah, nggak sampai situ saja. Lihat ketepatan penggunaan pronounnya. Them ini untuk menggantikan benda yang plural. Sedangkan benda yang dia gantikan ini adalah singular. Di bagian sini, oke, nggak ada masalah. Tapi yang salah adalah di bagian yang sebelah sini. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah incorrect. Right? Mudah-mudahan bisa dipahami dan dilatihkan ya. Nomor 5, kita baca dulu baik-baik. If you had a terrible time last week, but you must try to forget about it. I know you had a terrible time last week, but you must try to forget it. Nah, kita lihat dulu mana yang harus kita sinkronkan. Mana pronounnya? Cari it. Ketemu it. Siapakah it ini? Kayak yang kita cari ya. Kita mencarinya ke arah depannya. Kalau kita baca lagi baik-baik, I know you had a terrible time last week, but you must try to forget about it. Yang mana ini? It ini. Si it itu adalah a terrible time. Alright? Nah, nggak sampai di sana saja. Lalu kita cocokkan it ini kata ganti atau pronoun untuk singular. Dan mana dia yang digantikan oleh it itu a terrible time, dan ternyata sudah dalam bentuk yang singular juga. Jadi nomor 5 jawabannya adalah
correct. Nah, begitulah proses pencariannya. Silakan dilanjutkan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Jika ragu, silakan tanya ke saya. Jika ingin kunci jawabannya juga langsung tanya ke saya. Atau saya sudah paham, kayaknya sudah benar. Bertahan dengan kemampuan itu, jangan ragu lagi, banyak berlatih. Mudah-mudahan ini gampang nanti, nggak rumit menyelesaikannya di soal TOEFL. Nah, ini adalah latihan yang harus dipindahkan atau disalin ke catatan atau buku latihan exercise skill 43 sampai 45 pada halaman 104. Jadi di exercise skill 43 dan 45 ini semua yang diuji adalah tentang subjek, pronoun, lalu atau dia objek pronoun, dan mungkin possessive. Salah satu dari 10 soal ini possessive adjective atau possessive pronoun, atau yang diuji di antara yang 10 ini adalah tentang pronoun referent. Nah, pronoun referent. Nah, ketiga ini kan tadi yang sudah kita bahas itu dalam penjelasan atau di materi. 1 sampai 10 ini kombinasi antara 1 sampai 10 kombinasi antara 3 ini. Nah, di sini saya nggak berikan contoh pengerjaannya. Dibaca baik-baik. Nah, ditentukan ini menguji apa. Apakah yang diuji subjek pronoun atau objek pronoun, atau yang diuji adalah possessive adjective atau possessive pronoun, atau yang diuji adalah pronoun referent. Karena fokus kita hanya ke sekitaran pronoun saja. Setiap nomor perhatikan pronounnya dan tentukanlah sudah tepat atau tidak tepatkah. Saya nggak beri contoh 1 atau 2 soal, no, kerjakan saja nomor 1 sampai nomor 10 dengan berhati-hati. Karena ingat cerita saya tadi, saya pernah menyelesaikan 1 soal, saya tinggalkan karena saya pikir itu rumit sekali. Ternyata setelah saya baca-baca, ini hanya tentang soal pronoun. Nah, begitulah hal kecil membuat kita berpikir lebih gitu. Jadi berhati-hati dan latihan lebih jeli lagi melihat ini yang ditanya apakah subjek pronoun yang dianalisa yang dianalisa ya, yang apakah subjek pronoun atau objek pronoun, possessive adjective atau possessive pronoun, atau mungkin pronoun referent. Oke, ini dicatat, disalin ke catatan untuk nanti diupload ke Drive. Dan jangan lupa ditulis jumlah benarnya ya. Dan saya saya mengetahui bahwa ada pula mahasiswa yang banyak, mungkin mahasiswa yang tidak mengerjakan analisa, yang tidak mengerjakan analisa hanya mendapatkan kehadiran atau absensi saja. Nggak saya masukkan itu dia ke dalam penilaian latihannya, nggak. Karena kan latihan kunci jawabannya saya berikan juga ya kan. Jadi yang memberikan analisa lah yang mendapatkan poin di dalam latihan-latihan itu. Karena nggak absensi saja yang diharapkan di kehadiran itu, pemahaman juga. Jadi ini kan latihan yang terakhir ya. Jangan disalin saja jawabannya lalu dilingkar-lingkar saja, korek inkorek lalu bikin jumlah benarnya gitu. Saya ketawa aja lihatnya gitu nih, kenapa ya disuruh bikin analisa dia malah nyalin gitu. Nah, untuk latihan kita yang terakhir, oke, cobalah untuk menganalisa ya. Oke, kunci jawaban untuk latihan exercise skill 43 sampai 45 ini, nomor 1 adalah incorrect, nomor 2 adalah incorrect, nomor 3 correct, nomor 4 incorrect, nomor 5 correct, nomor 6 correct,
nomor 7 incorrect, nomor 8 incorrect, nomor 9 correct, dan nomor 10 incorrect. Oke, silakan diperiksa pekerjaannya tadi, latihannya tadi. Ingat, dianalisa, bukan disalin ya. Yang tidak menganalisa memang tidak saya masukkan ke dalam tambahan poin, hanya saya berikan kehadiran saja. Ingat juga kehadiran dihitung pasti, dan poin yang dikumpulkan selama belajar dengan saya juga dihitung. Right? Kita masuk latihan selanjutnya yang harus disalin ke catatan atau latihan adalah TOEFL exercise skill 43 sampai 45 pada halaman on page 345, pada halaman on page 105. Nah, disinilah dituangkan materi pronoun itu, baik subject pronoun, object pronoun, possessive adjective atau possessive pronoun, dan pronoun referent ke dalam bentuk soal TOEFL Part B. Jadi ke-10 soal ini adalah kombinasi analisa yang ditanyakan mungkin tentang subject pronoun atau object pronoun atau possessive adjective atau possessive pronoun atau pronoun referent. Nah, nggak tahu kita yang mana nih yang menanyakan itu. Nah, dibacalah baik-baik dan ditentukan yang mana yang salah antara option A, B, C, atau D. Nah, karena fokus kita pada pronoun, ya lihatlah pronoun di masing-masing soal itu baik-baik, lalu ditentukan, oh ternyata ini menguji tentang subject pronoun misalnya, atau object pronoun misalnya, atau possessive adjective, atau mungkin possessive pronoun, atau pronoun referent. Oke, ini disalin, dibikin analisanya. Tidak dibikin analisanya, ini hanya mendapatkan absensi saja, poin tidak akan bertambah. Diingat itu ya, ini latihan yang terakhir loh. Coba dikerjakan sesempurna mungkin. Dan kunci jawaban untuk si latihan TOEFL exercise skill 43 sampai 45 itu adalah 43 sampai 45. Oh, ini halaman ini. 43 sampai 45. Ya, kita cek jawabannya. Nomor 1 itu jawabannya yang salah adalah Bravo. Nomor 2 adalah Charlie. Nomor 3 adalah Charlie. Nomor 4 adalah Charlie. Nomor 5 Alpha. Nomor 6 Bravo. Nomor 7 Charlie. Nomor 8 Charlie. Nomor 9 Charlie. Dan nomor 10 adalah Delta. Oke, silakan dihitung berapa jumlah benarnya dan bagaimana analisanya. Nah, ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke saya. Mungkin ada yang salah dan ragu, silakan. Saya terbuka kapanpun untuk di WhatsApp. Kalau memang sangat penasaran itu tentang jawabannya. Ya, ada 2 latihan yang harus dikumpulkan. Yang pertama, sementara ini yang pertama correct dan incorrect yang tadi. Yang kedua adalah TOEFL exercise yang ini 43 sampai 45 dalam bentuk soal TOEFL. Nah, sekarang masuk ke soal latihan yang lainnya. Ini juga untuk disalin ke catatan TOEFL review exercise skill 1 sampai 45. Nah, jadi ini semua kombinasi skill yang telah kita pelajari. Ini ada pada halaman 105 sampai 106. Nah, cuma yang dikerjakan hanya dari nomor 4 sampai nomor 10 saja.
Dari nomor 4 sampai nomor 10 saja itu yang dikerjakan. Ini kombinasi dari skill awal yang telah dipelajari sampai skill yang terakhir ini tentang pronoun. Mungkin nomor 4 sampai nomor 10 ini tentang mungkin ya, satu subject verb agreement, atau mungkin tentang comparison, comparative superlative ya, atau mungkin tentang parallel structure, atau mungkin tentang verb, atau mungkin tentang noun, atau mungkin tentang pronoun yang telah kita pelajari ini. Oke. Silakan dicatat juga, berarti ada 3 yang akan diupload ke dalam drive kita untuk pertemuan yang terakhir ini. Untuk kunci jawaban latihan ini adalah nomor 4 itu yang salah adalah Charlie, nomor 5 yang salah adalah Charlie, nomor 6 yang salah itu adalah Charlie, nomor 7 yang salah itu adalah Delta, nomor 8 yang salah itu adalah Bravo, nomor 9 yang salah itu adalah Delta, nomor 10 yang salah itu adalah Alpha. Oke. Nah, jika butuh analisanya nanti ini kenapa Charlie, kenapa Delta, kenapa Bravo, itu silakan ditanyakan ke saya. Saya terbuka kapanpun menerima pertanyaan dan insya Allah akan saya selalu jawab walaupun mungkin telat. Baiklah semuanya, siswa yang saya ajar untuk pengetahuan awal TOEFL ini, dengan berakhirnya materi kita pada hari ini berarti berakhir juga lah materi perkuliahan. Tinggal kita akan melaksanakan ujian akhir ya. Tentang ujian akhir nanti akan saya jelaskan melalui ketua kelas bagaimana sistemnya. Saya mohon maaf jika perkuliahan ini menyedot kuota yang sangat banyak. Kita sama-sama berkorban, saya juga begitu, mahasiswa juga begitu. Maafkan saya jika tugasnya terlalu banyak karena saya inginnya semua latihan bukan dengan keterpaksaan. Semoga ini bermanfaat dan mendukung perkuliahan mahasiswa semuanya untuk mungkin pengambilan beasiswa atau bekerja nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.